Innama amruhu idza arada syai'an lahu kun fayakun. Jika Allah sudah berkehendak, maka tidak ada satu kekuatan pun yang mampu menghalanginya. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Innama amruhu idza arada syai'an yaqulu lahu kun fayakun. Rabbi firli dunubi wa walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Alhamdulillah, hari ini masuk baru hari ke-9. Kami baru menjabat sekitar 15 hari menjadi Nazir 0103 Aceh Utara. Tidak berani kami langsung besoknya gerakan suku masjid, nanti dikira membuat gerakan perubahan. Sholawat serta salam tetap kita curahkan dan kita panjatkan kepada junjungan kita, junjungan alam Nabi besar Muhammad Rasulullah. 3 tahun kami berdinas di sana. Kembali tahun 2019 di awal musim haji tahun 2019. Sebelumnya kita dikumpulkan dan bersilaturahmi di Mungkin. Mungkin semua bapak ibu sudah mengenal Mbah Maimun Jubir yang sekarang beliau sudah meninggal dan dimakamkan tidak jauh dari makamnya Siti Khadijah. Banyak yang disampaikan oleh beliau dan sebagai amanah beliau kami hanya tabligh menyampaikan di sini. Saat beliau mengumpulkan kami, beliau nitip beberapa santri yang saat itu memang kuliah di Al-Azhar di sini. Tidak ada yang patut kita banggakan ibadah yang kita lakukan. Ketika Allah sudah mengutus malaikat Israq yang mencabut nyawa kita, hanya amal ibadah yang kita lakukan. Tetapi beliau ulama besar, beliau tidak yakin dengan ibadah. Kami heran kalau kami bertanya. Kami bertanya menggunakan bahasa Arab yang memang beliau mengajak untuk kita berbahasa Arab. Saat kami bertanya kenapa, ya Muharram, ya Syekh, ya Kiai, kenapa yang Hadrat menyampaikan seperti ini? Beliau menjawab, saya sudah istilahnya sudah mentok, agama sudah belajar banyak, ilmu juga sudah banyak. Tapi begitu semuanya sudah dipelajari, ternyata kita kembali ke titik nol. Mungkin Bapak itu sudah mendengar bagaimana Pak Habibie curhat sampai medsos. Beliau di ujung usianya, beliau curhat ke kita semuanya, kalau diberi umur panjang lagi, beliau akan belajar agama. Kenapa? Karena di akhir usia beliau, putra beliau semuanya di luar negeri sukses, di dunia sukses, tetapi tidak ada satupun yang datang untuk merawat beliau, bahkan mendampingi beliau di akhir hayatnya. Tapi beliau sadar bahwa beliau dari awal tidak mengajarkan tentang karena putra beliau di luar negeri. Makanya Bapak Ibu, belum ada kata terlambat untuk kembali ke titik nol. Kami mengajak kembali ke titik nol. Titik nol di mana? Di masjid. Ibadah kita perkuat. Ibadah kita perkuat lagi. Kembali lagi ke Mbah Maimun Jubir. Beliau menyampaikan bahwa tidak ada ibadah yang saya banggakan ketika mendapatkan durian Rasulullah yang diatur oleh Mubiqah Alawiyah di Indonesia. Ada sekitar 2.500 keturunan Rasulullah yang ada di Indonesia. Beliau sekalian menitip santrinya dan beliau pamit. Mungkin itu adalah akhir dari beliau hidup di dunia. Kalau beliau cukup luar biasa, kita tidak perlu berkata-kata, kita hanya menangis beliau pada saat menyampaikan
Jika Allah sudah berkehendak, maka tidak ada satu kekuatan pun yang mampu menghalanginya. Saat itu berjalan, setiap kali berjalan dari sekolah, dari rumah ke sekolah, apa doa yang kami jadikan Bapak? Ya Allah, jadikan aku anak yang soleh, soleh yang sebenarnya soleh, yaitu mendoakan orang tua, selalu meminta kepada Allah supaya orang tua ini dimuliakan. Dan ya Allah, berikan kesempatan hamba ini dapat pergi berhaji, menghajikan orang tua kami, supaya sempurna ibadah haji, menghajikan mertua kami, umrah dengan anak istri kami sebelum umur 40. Itu doa seorang anak yatim. Doa seorang anak yatim saat itu yang saya pun tidak yakin waktu itu permintaan terlalu tinggi, tapi itulah karena mungkin dulu ibadah saya masih kurang. Mungkin dengan berjalannya waktu saya puasa Senin Kamis, akhirnya alhamdulillah sebelum umur 40 semuanya dikabulkan. Cuma setelah itu saya pribadi tidak berani untuk mendikte lagi pada Allah, tidak berani meminta lagi pada Allah. Terserah Allah mau menjadikan hidup ini bagaimana. Terkadang kita terlalu meminta yang detail kepada Allah, kita mendikte kepada Allah, kita tidak sadar. Bukan bermaksud menggurui, tapi inilah pengalaman kami Bapak. Bukan karena kami sebagai kebetulan sekarang menjadi dandim, tidak. Perjalanan itu sudah berawal dari kecil sampai kami memberanikan diri. Saat menjabat menjadi dandim ini, kami berusaha untuk mengajak bagaimana seluruh keluarga besar Kodim 0103 Aceh Utara ini kembali ke fitrah, kembali ke titik nol, menegakkan sholat. Maka Allah akan memberikan pahala setingkat dengan pahala haji dan umrah. Yang kedua, setelah hal yang kecil-kecil, marilah kita mulai merubah itu dari dalam diri sendiri. Jangan mengoreksi orang lain. Mari kita mulai dari diri sendiri kita dulu. Bagaimana diri kita, bagaimana sholat kita, bagaimana sedekah kita, bagaimana hal-hal lain yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Apakah sudah benar kita jalankan dengan baik? Jika belum, kita kembalikan ke titik nol dulu, kita ubah diri kita dulu baik. Dan yang ketiga apa Bapak Ibu? Yang ketiga, supaya kita dapat berubah dengan cepat, kita ubah mulai dari sekarang, bukan besok-besok, bukan nanti-nanti. Setelah keluar dari Masjid Al-Mukhlisin ini, seperti tadi disampaikan oleh Al-Mukarram, kita kembali ke titik nol. Tidak ada kata terlambat Bapak Ibu. Sesuai dengan wasiat Rasulullah SAW. Bagi orang tua, ayah, masih ada istri sama anak kita di dalam. Memang kita wajib untuk pergi ke masjid, tapi jangan lupa dibangunkan istri sama anak kita untuk sholat. Panjang lebar yang kami sampaikan, banyak pengalaman-pengalaman lain yang mungkin bisa saya harap itu perlu kita munculkan di sini. Satu hal yang paling terakhir, Bapak Ibu semuanya, kita sebagai umat muslimin jangan cuma sami'na wa ata'na, jangan cuma kita taklim sama guru, tapi ada satu hal yang harus kita laksanakan, yaitu kita harus berilmu. Sekali lagi bukan bermaksud menggurui. Ma'alis yang terletak para ulama taklim kami pada guru, taklim para ulama. Bila itu hidayah yang benar dari Allah, yang salah mungkin tadi ada kata-kata kami yang salah dari kami sendiri. Bila itu hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
فإن